Oke, judul pertamanya adalah ini. Makanya bukunya adalah namanya Perisai Rezeki Ibu Rumah Tangguh. Karena saya ibu rumah tangga biasa, saya menghadapi juga banyak persoalan dan tantangan hidup. Akhirnya Allah kuatkan dengan ilmu Allah ini. Saya nggak ngapalin banyak jurus. Kata guru saya begini, lebih baik kamu punya satu jurus, kamu praktek 1000 kali, daripada punya banyak jurus, prakteknya cuma sesekali. Nah makanya saya cuma praktek ini aja selama 5 tahun, Bu, luar biasa. Gak cuma rezeki yang datang, tapi yang ada adalah ketenangan. Nah banyak ya ibu-ibu kalau punya masalah nggak bisa tenang ya. Apa rasanya di hati, Bu? Sebutin aja. Apa lagi? Sakit. Terus? Terus apa lagi? Panadol tiap hari ada ya. Oke. Nah akhirnya Allah izinkan saya bikin buku. Saya akuin tuh semua praktek-praktek saya di jurus pertama ini, dan sampai 5 bab, dan akhirnya barulah saya membangun diri saya sebagai seorang ibu, dan akhirnya bikin buku yang kedua. Ini pun juga ajaib. Orang kalau nulis buku cari-cari toko buku. Kalau ibu udah praktek, ibu yang dicari-cari. Serius. Ini saya ditelepon sama Gramedia. Gramedia itu orang banyak yang pengen nulis buku di Gramedia, betul kan? Tapi karena saya praktek ilmu yang ini, Gramedia yang minta. Ini buku kedua, itu buku ketiga buat anak-anak. Tuh, sampai akhirnya tahun ini saya masih ditelepon lagi. Bisa nggak nulis buku buat remaja, Bu Dadina? Sekarang pertanyaannya kita, apa sih yang membuat kita tidak dikejar-kejar rezeki? Tapi kita selama ini malah ngejar-ngejar rezeki, makanya capek, lelah, depresi, galau, nyesek, betul nggak? Kalau nggak dapetin sesuatu kan nyesek, betul nggak? Iya. Nah makanya kita pengen ngubah pikiran itu. Siap? Siap. Oke. Bismillah. Nah sekarang kita karena ilmu ini saya terapin langsung ke ibu, dan itu adalah saya coba praktek. Saya prolog dulu ya. Nih Bu, cara setan merusak suatu negeri itu mudah banget. Setan akan rusak dulu jiwa ibunya, maka rusaklah satu generasi di bawahnya. Ibunya capek aja, ibunya lelah, hancur udah ke bawahnya. Apa sih efek dari ibu capek dan lelah? Nah, yang kena marah paling deket siapa? Anak. Yang kedua siapa? Suami. Yang ketiga siapa? Tetangga. Betul? Betul. Itu sebenarnya itu pertama cara sehat. Ganggu seorang ibu tuh dari capek. Karena ketika capek dan lelah yang terjadi, benar kata ibu, bukan saya ngomong tadi. Efeknya apa? Marah. Betul? Nggak bisa ngerem. Ngomongnya sih astagfirullah, tapi nadanya gimana Bu? Astagfirullah. Aku dari kamu. Ibunya suka begitu ya. Soalnya nadanya pas banget. Astagfirullah. Gak apa-apa sambil cerita ya. Kita mau belajar jadi ibu sebelum jadi ibu. Tahu nggak Bunda Dina dinyusupin Allah? Karena dari remaja nggak belajar jadi ibu. Makanya tepuk tangan yang belum jadi ibu mau belajar. Karena Bunda Dina mau cerita, saya mah ibu kebetulan. Kebetulan jadi ibu, betul nggak? Pernah kita belajar ilmu rumah tangga? Enggak. Pernah kita belajar ilmu anak dulu? Contohnya udah oe, betul nggak? Diapain nih bayi, betul nggak? Karena nggak pernah punya ilmunya kan, betul? Ya, nah inilah. Jadi salah satunya, ketika kelelahan mulai masuk ke ibu, disitulah setan mulai bekerja, dan setan akan mulai merusak di kiri kanannya ibu semua. Karena apa? Begini Bu, ini saya waktu itu senang banget sama tulisannya, pas kebetulan ya ini kemerdekaan Dr. Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta mengatakan begini, kalau kau didik satu orang laki-laki, kau hanya mendidik satu orang. Tapi kalau kau didik satu orang ibu, kau didik satu generasinya. Maka kalau kau hancurkan ibunya, kau hancurkan satu generasi. Saya ngomongin itu aja, tiba-tiba Bu Dina, ya mau ke Padang nggak? Ya elah ke Padang kan pakai tiket Bu. Iya,
Ini tiketnya udah ada. Pulang pergi, sama nginep 3 hari, pas jalan-jalan. Pas jalan-jalan ke Padang, ih, ada monumen Muhammad Hatta. Ngeri lah, hati-hati. Makanya bukan niat. Buat saya nggak aneh. Kekuatan doa itu luar biasa. Dia tarik saya loh. Dan saya ditarik sama Muhammad Hatta sampai Padang gitu. Karena aku ngomong gitu. Dan saya sampai begini, ya Allah nyampe walaupun patungnya doang gitu. Masya Allah luar biasa. Ya makanya hati-hati. Nah kita sekarang biar juga dimasukin setan, ibu-ibu harus belajar cara setan bekerja. Kalau udah kenal, hei setan jangan ganggu aku gitu. Ya tahu job desk gak Bu? Jadi setan itu punya job desk loh Bu. Setan itu punya tugas masing-masing. Nah kita harus kenalan. Karena kalau kita nggak kenalan, kita jadi bestie. Kita jadi sahabatan sama dia. Bahaya. Bahaya nggak? Bahaya. Bahaya ya. Harusnya kalau saya bikinnya seminar, saya pakai wayang Bu. Ada gambar-gambarnya nih, gambar ini ada nih. Ya, ini karena buat anak-anak ini. Saya dongeng itu buat anak-anak. Setan itu bukan hantu, nah. Bukan pocong, genderuwo nggak ada. Setan itu masuknya ke sifat kita. Sifat yang nggak bagus itu setan. Dan setan punya nama, seperti kita punya nama. Nah, salah satunya kenalan dulu mau? Nanti ibu bakalan tahu nih. Hela, lagi kemasukan siapa ya? Syaitonir rajim. Gitu kan? Nah, makanya saya bikin bukunya itu pakai komik. Biar apa? Mudah dicerna. Karena kita tahu gangguan setan, tapi taunya kan tetap kesurupan. Bukan. Dia masuk ke sifat-sifat kita yang kita nggak bisa kendalikan. Oke, kita kenalan sama pertama, namanya waswasa. Ya, hobinya. Waswasa punya hobi Bu. Namanya apa? Waswasa. Was. Saya sampai punya kalau anak-anak punya bajunya. Jangan best sama waswasa. Karena kerjanya waswasa apa? Dia membisikkan keraguan kepada manusia ketika ingin beribadah kepada Allah. Ketika ingin berbuat kebaikan dia bisikin tuh. Nah, kita pernah nggak nih ibu-ibu? Niat, ya Allah, pengen sholat tahajud. Udah lama nggak tahajud. Nyalain alarm, betul ya? Alarm, betul? Apa yang terjadi besoknya? Trunut. Terus ibu ngapain? Kok tahu sih? Pengalaman ya? Kok sama sih? Betul? Betul gak? Betul. Ceritanya nih, pengen belajar sholat tepat waktu, betul gak? Dagangan rame. Bentar, gitu ya? Betul? Ada nggak yang gini? Gak apa-apa kan kita sharing, gak gini. Ini itu mas saya kan. Saya ngomong begini karena saya. Makanya kok ibu jawab sendiri. Ada yang sama? Ya betul ya. Nah, apa yang terjadi Bu? Pernah nggak Bu? Kalau uang yang merah sama biru gampang banget keluar. Tapi kalau ke masjid, Kata bunyi. 2.000 deh, 2.000. Abu-abu lagi, yang abu-abu lagi, betul apa enggak? Betul. Nih sekarang cara membisikannya was-was. Jangan kesini, ke Alphard aja. Habisin 5 menit, enak perut kenyang. Tapi pas mau ke masjid, mau wakaf, mau zakat, uangnya habis. Gak dapet apa-apa. Udah yang paling receh, kalau bisa yang abu-abu. Pernah? Nah, tahajud juga gitu sebenarnya Bu. Tidur. Tarik lagi selimutan. Enak kan juga tidur, pernah? Oke. Siap? Siap. Ini ciri-cirinya. Jadi siapa ini namanya? Waswasa. Waspadalah sama waswasa. Yang kedua Bu, nih kenalan ya sama namanya adawa. Apa? Adawa. Pernah nggak Bu
dibikin sebel banget sama pasangan kita. Marah aja sama dia. Belum sama anak kita. Terus udah gitu, Kalau ada tetangga yang nggak bagus, ada nggak kira-kira? si ibu eta, si ibu eta, si ibu eta. Tak pernah tuh. Lagi dibisikin. Karena dia tugasnya, hobinya membuat permusuhan di antara keluarga dan manusia. Oke. Oh itu Ternyata iya bukan pocong. enggak ada. Itu mah buat-buatan kita aja. Oh coba, setan di sini sama setan di Amerika kan beda. Beda alam, betul nggak? Di sana Dracula, di sini pocong. Itu kan imajinasi kita. Makanya sebenarnya ada di sifat kita. Oke, sampai sini? Nah ini nih, pernah nggak ngebully teman, ngeceng-ngecengin teman gitu ya? Nah itu tuh, bully ngomongin terus. Oh, wah. Aduh. Sekarang gini, Ella, saya dibisikin siapa nih? Rem dulu. Karena kalau nggak ngerem, Udah keterusan ibunya, kegulung terus sudah gitu. Oke? Sebenarnya saya di komik ada 6. Tapi kalau kenalan 6-6-nya kelamaan. 2 aja dulu ya. Oke? Nanti selanjutnya baca bukunya. Ini bagus buat anak-anak, dongengin. Ya, dongengin anak-anak ilmu perisai rezeki. Karena kalau perisai rezekinya ke anak-anak, saya pakai komik. Kalau sekarang ibu-ibu bukunya ya ini. Nah itu, kalau buat ibu-ibu yang ini. Kalau yang anak-anak buat yang ini gitu. Oke, makasih ya. Oke, ya. Nah sekarang kita definisiin dulu. Udah Dina, ibu rumah tangga tuh emang definisinya gimana sih? Oke, makasih. Iya, terima kasih Arya. Enak ya ditemenin ya. Lagi kok sambil gandengan ya. Nah, jangan ngiri. Enggak, makasih ya. Oke, ya definisi ibu rumah tangga. Saya sampai sini juga bukan karena saya yang hebat. Bukan. Karena beliau mengizinkan saya. Karena beliau meridhoi saya. Bukan karena saya yang jago, bukan. Perempuan keluar dari rumah bisa ngelakuin apa-apa, itu karena suaminya ridho. Dulu saya gitu, enggak, main hantem aja jalan sendiri. Saya akuin ini di bab kedua, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika saya memiliki sifat yang sangat luar biasa kepada pasangan saya, akhirnya Allah ambil semuanya. Saya kena penyakit, saya kena ekonomi, masalah keluarga saya berantakan, ya. Tapi Allah hebatin. Kita merasa dulu ketika sama pasangan kita, kok kayaknya kita beda banget ya, kayak langit sama bumi, betul gak? Betul gak? Ada yang ngerasa kayak gitu gak? Kok suami saya begini, saya begini, ada? Sama kita juga dulu ngerasa begitu. Tapi ketika hidup kita hidup saya digelapin, saya baru sadari bahwa suami istri yang menikah itu gembok sama kunci. Udah gak ada gembok yang lain, udah gak ada kunci yang lain. Dia memang sudah sepasang, cuman karena kita nggak tahu ilmunya, kita seolah-olah nggak sinkron gitu. Ya makanya terima kasih Pak Graham sudah mengizinkan saya keluar rumah. Ya sekarang aku lagi ditemenin dan mendidik saya dengan kesabarannya. Mungkin kalau beliau yang nggak sabar, saya nggak akan pernah bisa ketemu ilmunya Pak Mas. Itu, ya. Karena dulu segala sesuatunya ibu boleh, udahlah nggak usah saya ceritain, ibu baca aja itu di bab kedua, masya Allah betapa luar biasanya saya ke pasangan saya, ya. Jadi mudah-mudahan Allah bantu saya tetap istiqomah, gitu ya, tetap jadi istri Pak Glenn yang soleh, soleha, taat, gitu ya, dan bisa menyenangkan untuk beliau dan membahagiakannya, ya. Karena ini definisi ibu rumah tangga saya dulu akhirnya berubah. Kamu itu bukanlah ibu yang bisa ngerjain segala sesuatunya sendirian. Tapi segala sesuatunya dia minta tolong dulu sama Allah, minta perhatian dulu sama Allah sebelum minta sesuatu. Siapa dia? Ibu Sri. Siapa contohnya? Ibu Sri saya bilang. Dia minta apa-apa nggak ke orang. Makanya dia bilang doa itu kuat banget. Tapi kita kadang menyepelekan doa. Padahal doa itu senjatanya ibu-ibu. Apalagi ketika dikasih anak oe satu aja. Ini dahsyat banget ini. Bertu sakti nih. Cuman kita sering pakai buat apa? Buat banyak berdoa atau banyak yang ngikutin adawah tadi. Nah karena ini tangguh tuh seperti itu. Ya Allah aku pengen itu, ke Allah dulu teleponnya. Sekaligus ukur urusan dapur, urusan garuk ke Allah dulu.
Makanya Kita dikasih orang Islam namanya doa. dari kecil diingetin gak doa? Keluar rumah berdoa? Berdoa. Diajarin? Makan suruh berdoa? Sampai ke kamar mandi aja suruh berdoa, betul? Itu adalah tabu sebenarnya. Karena mau ngapa-ngapain berdoa, ngangkat tangan dulu. Cuma selama ini hafal doa, bukan praktek doa. Betul nggak? Ya. Karena selama ini kita jalan-jalannya aja keluar dari rumah nggak pernah berdoa, mau ke majelis ilmu nggak pernah berdoa. Itu yang disebut akhirnya ibu rumah tangga biasa. Kalau ibu rumah tangga dia mau keluar rumahnya aja dia berdoa, tolong lindungin aku ya Allah, tolong lindungin aku di kendaraan ya Allah, tolong lindungin aku ke kamar mandi ya Allah makasih udah dikasih makanan, betul? Nah kita nggak pernah berdoa di situ. Nah kalau jadi ibu rumah tangga dan tangguh bedanya di mana? Apa-apa minta tolong dulu ke atas. Bukan ke pasangan kita, bukan ke yang lain. Ya Allah, Amba pengen ini ya Allah gitu. Tadi tahu nggak? Ini nggak nyala-nyala. Apa yang saya lakukan? Saya pegangin kan tadi gini. Yang saya suami saya sama tim multimedia saya tadi saya telepon, tapi saya begini aja terus. Tenang ya Allah. Nah, akhirnya takbir. Allahu Akbar. Itu maksud saya. Saya mintanya sama Allah. Tolongin ya Allah, ini ibu udah banyak, udah pada datang jauh-jauh, mungkin ninggalin anaknya, betul? Masa saya nggak bisa nyalain laptopnya gitu kan? Makanya Karena saya pakai yang tadi, pakai yang ini, ya, yang pertama tanggungnya. Jadi apa-apa sekarang itu dulu. ya Allah, tolongin ya Allah, telepon, WA. Bahasanya gitu sekarang. Sip? Oke, yang kedua, tangguh itu bukan yang hebat. Hanya sekedar mencari rezeki. Banyak perempuan diberikan kemampuan mencari rezeki, membantu suami, betul? Ya, tapi gimana caranya ketika kita mampu mencari rezeki, kita tetap dicinta dan mencintai anak dan pasangan kita sepenuh hati. Karena banyak yang melakukan hal-hal ini nih, gitu. Termasuk saya. Ya, ketika merasa bisa gitu ya. Akhirnya yang ini adalah sombong. Itu akhirnya diambil lagi sama Allah. Gitu. Oke. Ya, yang ketiga adalah definisi ibu tangguh adalah dia gak cuma bangga sama dirinya sendiri, tapi dia tahu apa yang Allah titipin padanya, untuk kelebihan dirinya tuh apa, kekurangannya tuh diterima. Jadi dia harus tahu, jangan sampai, nah aku mah apa tuh hanya bubuk ranggina. Dia harus tahu, oh saya bisa ini, saya diciptain Allah kan sebaik-baiknya umat, betul? Nah, dia Harus tahu. ya. Oke, siap ya. Oke. Ya, alhamdulillah, yuk kita akan mulai bagaimana belajar jadi ibu rumah tangga. Ibu-ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari tes Konsentrasi. Selamat pagi, sore, siang, pagi, siang, malam. Siap konsentrasi? Siap. Siap. Oke. Ya, sekarang sebelum kita memulai kenalan sama Prisa Rezeki, udah Dina mau tanya. Ibu-ibu di sini punya doa? Punya. Banyak ya? Betul, banyak sekali. Betul nggak ini ada di doa ibu? Yang nomor 1. Ya, betul. Banget. Ada nggak di doa ibu ini? Ada. Angkat tangannya. Ya Allah, kabulin doa ibu ini. Amin. Yang kedua, ada nggak ini masuk ke doa ibu? Ada. Memuliakan dan membahagiakan dan bikin bangga orang tua ada? Ada. Apa yang orang tuanya masih ada? Yang udah nggak ada? Sebelah. Coba kesempatan. Ya, masih ada kesempatan buat yang. Ada nggak doa yang ketiga ini ada di list doa ibu? Ada. Lunas amanah tuh lunas utang. Bisnisnya meningkat. Ada. Ada? Ekonomi membaik. Ada. Ada di doa ibu? Ada. Amin kan ya Allah. Sorry hari ini. Ini asar soalnya di majelis ilmu lagi, hati-hati. Malaikat nyatet banget itu. Jadi gini, ibu kalau berdoa habis asar majelis ilmu, kalau yang belum mampu untuk umrah kejar di situ. Nilainya hampir mirip. Kalau belum bisa umrah kejarnya di situ.
di majelis ilmu. Makanya saya bilang, ayo kalau ada silakan aminkan banyak-banyak. Ya. Yang keempat ada yang pengen punya rumah sendiri, punya kendaraan buat orang tuanya, buat anak-anaknya, ada? Mau sedekahnya di mana-mana, mau? Amin ya Allah. Amin. Aminkan mereka ya Allah. Amin. Hati-hati, ini yang keluar dari mulut itu jadi semua loh. Beneran. Hati-hati di majelis ilmu. Lalu ada yang masih bermimpi berdoa pengen naik haji? Ada. Umroh? Ada. Jadi penghafal Quran? Ada. Bisa keliling dunia? Ada. Hidupnya bermanfaat? Ada. Meninggalnya husnul khotimah? Ada. Ada banget. Yuk kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Allah, kabulkanlah doa saudaraku di sore hari ini ya Allah. Ibu-ibu yang hadir hari ini ya Allah, mereka punya doa hanya kepadamu ya Allah. Izinkan kami meminta sore ini kepadamu lewat majelis ilmu. Amin. Amin. Ibu-ibu yang hadir, ketika kita punya doa, punya harapan, betul? Pernah nggak ngalamin kayak saya? Yang datang bukan doanya, yang datang malah masalahnya. Ada? Ada. Hari ini punya persoalan? Ya. Benar-benar sambil berdiri sekarang boleh? Boleh. Sudah mulai kesemutan. Maklum faktor? Boleh nggak? Saya sopan nggak berdiri? Sopan. Kelihatan? Kelihatan. Ya, Bu-ibu, ini ya yang terjadi di dunia ini. Ketika kita punya doa, yang datang bukan doanya, tapi Allah kasih dulu masalahnya. Coba dicek ya. Tadi doanya kan, iya mau, amin, amin, amin. Amin ya. Dari kelima tadi kan amin semua. Sekarang udah dinacek, yang hari ini datang bawa persoalan. Ada yang dan tapi jawabnya gini, bukan? Bukan. Jawabnya gini. Apa? Kalau ehemnya kencang berarti eta masalahnya kali kencang. Apalagi yang sampai batuk-batuk. Oke, siapa yang masalahnya hari ini punya berkaitan dengan penyakit? Ini kurang sehat apa? Saya pernah tumor payudara. Saksinya. Dan saya juga pernah 2 bulan. Apa? Dengan dia dokter. Makasih ya Pak Ken. Aku sehat lagi. Saya pernah. Dan saya tahu penyebab. Oke, nanti kita bahas ya. Karena segala sesuatu itu ada penyebabnya. Yang kedua, siapa yang sedang mengalami masalah ekonomi? Kudu disolat. aduh apa Masalah ekonomi itu ada yang utangnya belum lunas, ada yang utangnya di luar nggak dibayar, ya Bu ya. Ada yang di ya kan banyak kan ya. Ada yang bisnisnya lagi bermasalah, betul ya? Dagangannya lagi banyak masalah, betul nggak? Betul. Oke, ada? Ada. Atu jawabnya. Iya, Bu. Oke, ada yang lagi punya persoalan terlilit riba? Ada. Berkaitan sama bank, perniagaan ya sama bank. Ada? Ada. Pernah. Ada yang ada, saya. Persoalan kita mah sama, cuma masalah nominal aja ya. Ya, oke, udah utama ada di mana-mana ya ternyata teh. Saya juga sama Bu mau ngajar di mana bestseller ya teman. Ya bestseller gitu ya pokoknya ya. Ada yang mengalami masalah usahanya bangkrut? Oke, ada berarti. Suaminya di PHK atau pekerjaannya kena PHK? Ada yang belum punya rumah dan kendaraan? Tenang tuh masih ada Grab sama angkot. Supir gonta ganti kayak gitu tinggal cetat-cetat doang kok, tenang aja. Ya, ada yang belum umroh dan haji? Itu bukan kata kamu langsung aja. Ini nih di sini. Berarti ini udah kebelet umroh ya?
baru bikin buku di sana. Bulan umroh ya. Dari mana? Ibu-ibu kebun kopi. Oke, selanjutnya ada yang lagi punya persoalan dengan jodoh, belum punya jodoh? Kenceng banget. Bu, kalau ada yang punya kencang, ada anak itu laki-laki bujangan. Selesai masalahnya ya. Oke, ada yang sedang bermasalah dengan atau yang belum punya anak? Oke. Siap. Saya juga sama Om bahkan lebih dahsyat ya. Kisah Nabi Zakaria itu terjadi sama alumni ibu rumah tangga juga. Suaminya 0% spermanya, 7 tahun gak punya anak, sekarang anaknya 3. Cuma praktek buka perisai. Senang ikut ini. Perisai begini. Dan anaknya 3. Ada. Ada lagi Bu, 15 tahun gak punya anak. Cari link. Tulis tuh dia. Dijawab sama Allah lewat Quran. Seminggu kemudian udah dinasih positif hamil. Yang hebat bukan Bunda Dina, yang hebatnya Allah. Tepuk tangannya buat Allah dong. Allahu Akbar. Bukan sayanya yang hebat, nggak ada apa-apanya. Saya dokter hamil bukan gitu ya. Yang hebat mah Allah. Cuman ibu ini cuma praktek doang, ngerjain PR-nya. Fokus di perisai rezeki ini, ya. Selanjutnya ada yang sedang bermasalah dengan pasangannya. Dengan anak-anaknya. Dia lamun dokter siapa lagi ngedetek Bu. Ternyata penyakitnya macam-macam ya. Kalau dokter gitu ini mah pusing doang, ini panuan, ini mah jantung gitu kan ya. Nah, jadi macam-macam ya. Oke, amit-amit ya. Ada yang pernah kena bencana alam atau musibah, mudah-mudahan jangan ya. Karena Bunda Dinamo pernah dikirim ke tempat ini. Tahu Palu? Ya. Kejadian Palu? Saya membumikan ilmu magnet rezeki bukan di Bandung pertama kali setelah kita sampai. Ke Palu terbang. 2 bulan kemudian tsunami. Dan orang yang undang saya ketelan bumi. Rumahnya amblas 10 meter ke dalam. Tapi sekolahnya retak sedikit. 3 lantai. Itu yang undang saya. Kalau itu planet rezeki, ada kisah sama Pak Nas diulang-ulang. Ibu Rizka selamat dari tsunami Palu ya. Itu menantunya yang undang saya. Saya yang di sana 3. Tapi sebelumnya saya kena musibah. Baru mau naik pesawat, kaki saya patah. Berangkat sama Pak Glenn diantar saya jalan. Nyampe Palu sampai kursi roda. Itu yang terjadi. Tapi saya bilang, saya ridho. Saya alami musibah ini, saya ridho. Kalau yang mendengarkan ilmu yang saya sampaikan dipilih Allah untuk praktek hamba hidup. Dan ternyata 2 bulan kemudian bencana tsunami. Ibunya yang mengundang saya, ketua yayasannya, amblas di rumahnya sendiri. Anaknya kegulung tsunami tapi 3 selamat. Lagi tutup pintu, jebol air di depan pantai. Kalau ikut SHMR seminar hybrid magnet rezeki saya, itu ada foto-foto semua. Jadi jangan berhenti di ilmu. Ilmu Allahnya harus nambah terus. Karena masalahnya nambah terus. Banyak nggak masalah kita? Banyak. Masalahnya banyak, tapi ilmu Allahnya cuma TK. Itu yang membuat kita akhirnya depresi, galau, bingung, ambil cara instan, betul nggak? Iya kan? Kenapa untuk ilmu dunia kita sanggup? SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Tapi untuk ilmu Allah TK terus. Akhirnya apa? Pertolongan Allahnya sedikit, masalahnya banyak. Betul? Nah makanya ibu-ibu, alhamdulillah ya berkat jasanya Bu Sri mengumpulkan hari ini, tiba-tiba saya ada di sini, mudah-mudahan ada yang bisa dipakai. Amin. Jadi akhirnya yang ehem-ehemnya Jadi ahai. jadi aha. Asik gak kalau pulang dari sini gimana? Jadi gini, aha, saya menemukan caranya gitu. Siap? Siap. Kita ganti ehem jadi aha. Jadi gimana mukanya namanya aha harus gembira dong. Gimana? Ehem kita ganti dengan aha. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Ya, ini masalah. Tadi yang kita ehem-ehemkan adalah masalah.
Ibu rumah tangga biasa akan mempersoalkan masalah dan buru-buru cari solusi, betul? Yang punya sakit pengen apa? Yang punya utang pengen apa? Lunas. Yang nggak punya rumah pengen apa? Rumah. Yang nggak pengen, yang pengen pas belum punya anak pengen apa? Punya anak. Yang belum nikah pengen apa? Nikah. Bukan, pengen Jodoh. nangis. Karena jodohnya belum datang. Bercanda Bu ya. Oke, nah sekarang kita kan mau belajar jadi ibu rumah tangga, betul? Betul. Nah makanya kalau Bunda Dina bilang siapa kita? Ibu rumah Tangguh. Jadi gini, ibu Ibu rumah tangguh. siap? Ibu. Oke, siapa kita? Ibu rumah tangguh. Iya, kita belajar jadi ibu rumah Tangguh. Kalau ibu biasa ngadepin persoalan, dia akan pusing, galau, gegana dan segala macam, panik, betul nggak? Plus satu lagi, dia akan cepet-cepet cari solusi. Nah, pernah lihat hamster? Pernah. Pernah lihat nggak? Hamsternya itu dikasih yang muter-muter itu. Iya. Capek nggak ngeliat tuh hamster? Capek. Tapi dia Seru. sebenarnya kemana sih? Situ-situ aja. Di situ-situ aja kan sebenarnya. Capek nggak kita yang ngeliatnya aja? Capek. Apalagi hamsternya. Kan gini aja. Terus kita aja ngeliatnya capek kan? Kita kayak gitu tuh. Kita kalau punya masalah, fokus cari solusi capek. Ada yang ngerasain? Hayati. Ada yang namanya Hayati di sini? Talinya enggak rusak. Oke, suara saya kedengeran? Talinya longgar. Cek ya. Nah sekarang kita belajar kan tadi ibu rumah tangga ya. Definisinya aja udah jelas tadi kan. Ya ada 3. Nah sekarang kita ibu rumah tangga sekarang kalau punya masalah yang tadi, kalau mau jadi kenali Penyebab masalah ada 2. Apapun itu ya, tadi. Penyebab masalah itu hanya 2. Jadi cari dulu penyebabnya, bukan solusinya. Karena selama ini fokus cari solusi. Ketika solusi nggak datang, yang terjadi apa? Ibu capek kan? Ibu marah kan sama keadaan? Betul nggak? Makanya efek sampingnya kita adalah depresi gitu loh. Nah, sekarang kita cari dulu nih penyebabnya. Nah, ternyata penyebab masalah yang tadi ada 2. Penyebabnya 1 karena dia ujian, yang 2 karena azab. Ini 2 penyebab. Tapi selama ini kita senangnya dibilang yang mana? Ujian. Dengan kata-kata kita yang seperti apa? Iya, aku lagi diuji nih. Ada nggak yang aku gini? Aku lagi diazab sama Allah. Ibu kayak sinetron Indonesia. Ya kan, betul nggak? Betul. Iya kan? Nah, ternyata gini. Ketika penyebab persoalan itu ada 2, kita harus tahu itu penyebabnya yang mana. Maka berkomunikasilah sama Allah. Jangan nanya tetangga sebelah. Bu, saya punya masalah ini ya Bu. Wih, azab tuh. Wah, ya lagi tetangga ngomong kayak begitu. Ya, betul nggak? Belum lagi Bu, kita punya masalah curhat, buang sampah ke tempat yang nggak tepat, malah tambah berantakan. Belum curhatnya di media sosial, belum di status WA, oh jadi berantem. Betul apa tidak? Betul. Karena ibu rumah tangga tahu buang sampah masalahnya itu kemana. Bukan sekedar buang. Dia harus tahu, dia harus cari tahu dulu penyebab masalah saya apa ya? Kenapa sih itu teh masih ada gitu. Nah, komunikasi sama gimana biar tahu itu ujian atau azab? Komunikasi lewat Quran. Kalau dalam ilmu magnet rezeki namanya teknik garpu tala. Ibu harus belajar itu. Itu tempat curhat terbaik. Allah langsung WA, Allah langsung jawab ibaratnya. Kita nanya apa aja sama Allah dijawab. Itu seperti yang ditanyakan oleh siapa? Yang 15 tahun tadi. Ya Allah, kok apa gak punya anak ya Allah? Apa penyebabnya ya Allah? Apa petunjukmu ya Allah? Apa yang terjadi? Allah langsung jawab di surat Al-Anbiya. Oke. Allah langsung jawab. Ibu itu siapa? Di sekolah saya, di seminar ada Sholat. Terbuka. Allah akan mengirimkan malaikat
sebagai anak. Enak nggak di WA gitu? Allah. Punya masalah langsung dijawab, punya masalah langsung dijawab. Enak nggak kira-kira? Nah selama ini kita punya Quran, tapi kita cuma bisa pakai untuk baca. Baca kan pengajian kan? Dan dihafalkan. Padahal ada kalau mau dipelajari masalah kita semuanya ada di Quran dan Quran langsung jawab. Makanya ada jurusnya selain tulisan Rezeki, obat curhatnya ibu-ibu tuh garpu talam. atau sekarang namanya Quranic Devotion. Ya. Makanya saya selalu gelar acara itu di Cimareme. Sampai akhirnya ibu-ibu tuh mandiri. Bunda Dina Allah jawab ini, hati saya tenang. Bunda Dina Allah jawab ini, saya tenang. Ya. Nah maka kedua, Ketika yang kedua itu yang tadi suaminya mandul, ingat? 7 tahun gak punya anak, dia buka Quran. Bunda Dina, saya tanya sama Allah kenapa saya gak punya anak. Apa jawaban Allah? Surat Al-Isra. Kezaliman datangnya dari dirimu sendiri, bertobatlah engkau kepadaku. Kok gak nyambungnya Bunda Dina? Makanya kalau kita gak punya guru kehidupan kan kita bingung, betul gak? Terus saya bilang gini, Bu, saya tidak tahu apa yang ibu pernah lakukan dan saya gak mau tahu. Saya bukan ibu-ibu kepo. Apa yang membuat Allah mengatakan ayat itu? Cuman fokus aja, ibu sudah melakukan ikhtiar bumi 7 tahun. Baik, tabungnya aja 3 kali Bu. Sampai ngadopsi anak-anak udah 5 tahun, bayinya gak datang-datang. Sampai medis non medis sudah dicoba. Terus saya bilang pakai cara Allah sekarang. Karena ini ilmu mana rezeki. Ibu bisa lihat Raha menarik rezeki dahsyat cara Allah. Bukan cara Nasrullah, guru saya. Bukan cara Dina Indriani yang sekarang saya ajar. Bukan. Ini caranya Allah. Terus saya gini, Allah pesan sama ibu, sholat tobat aja. Kan bertobatlah engkau kepadaku. 40 hari tapi sama suami. Nah bikin anak kan berdua. Kenapa harus suami? Kan yang buka saya. Lah ibu bikin anak berdua apa sendiri? Berdua Bunda. Iya, ajak suaminya. Sholat tobat berdua. Tiap hari 40 hari. Tinggalin aja dulu. Kan ibu udah 7 tahun cara manusianya. Cara Allah belum dicobain. Menarik rezeki dahsyat cara Allah. Cara Allah ini, ibu cuma minta sudah sholat tobat. Apa yang terjadi Bu? Belum 40 hari suami istri dapat umroh gratis. Berdoa di Baitullah pulang hamil. Sebelum 40 hari hamil. Tepuk tangan buat Allah. Jadi dia tahu penyebab-penyebabnya. Ini ujian kalau yang ibu pertama. Ibu kedua, tapi nggak mungkin kan? Kalau Al-Quran yang bukan Al-Quran yang ngomong kita terima. Azab kamu, gitu nggak mau kan? Kenalnya penyebabnya orangnya azab, nggak mau. Walaupun bahasanya manis gitu, azab. Tapi kalau bukan Quran, Allah yang ngomong itu nyampe frekuensinya. Karena manual booknya atau SOP-nya manusia itu Quran sebenarnya. Cuman kita selama ini tahunya cuma sekedar mengaji saja dan menghafalkan. Tapi kalau mau diperdalam itu the bestie pokoknya. Masalah apa aja dijawab di sini. Termasuk saya punya konseling anak umur berapa tahun? 23. 18 tahun Bu. Bapaknya keliling-keliling Indonesia, Kapolda, nyari obat biar anaknya nggak bunuh diri. 5 kali mau bunuh diri anaknya, 18 tahun. Sampai dikasih obat psikolog, psikiater, dia udah capek minum obat. Akhirnya sembuhnya di mana? Pakai Quran. Ketika Quran ngomong begini, udah berapa kali saya bilang berusaha bunuh diri? 5? Oh, 5 kali. Ya. Tahu nggak Bunda? Aku kesini diantar ayah sama ibu, tau nggak zikir aku apa? Apa? Celakain, tabrakin. Coba bayangin. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, kita buka Quran yuk, biar Allah aja yang ngomong. Saya mau ngomong apa nggak akan didengar? Ya. Siapa saya? Saya kan tadi udah bilang ustazah bukan saya. Psikolog saya bukan. Akhirnya pasti buka Qurannya Pak. Engkau adalah sebagian kecil dari orang-orang. Selamat. Terus tahu nggak di bawahnya Allah ngomong apa? Saya tanya, kamu mau tahu kalau habis bunuh diri kemana? Surga apa neraka? Neraka. Udah tahu neraka kayak apa?
Ya gitu deh, gitu. Oh Masya Allah anak sekarang ya. Ya udah saya gini, baca tuh ayat 1 sampai sekian. Saya gitu. Tuh Allah yang ngomong kamu. Dibaca. Coba bayangkan. Bayangkan kamu di dalam situ. Silakan, saya gituin aja. Itu Allah ngomong sama dia tentang isinya neraka. Dari ribuan ayat Allah buka obat buat dia. Sampai akhirnya dia pulang dari saya di Cimareme sama ayah ibunya. Akhirnya pas saya mau umroh dia titip doa. Assalamualaikum Bunda Dina, mau umroh ya waktu itu. Iya. Ica boleh nggak titip doa? Boleh. Mau titip doa apa? Dia nggak minta buat dianya. Buat ayah sama ibu, buat papa sama mama ya. Biar panjang umur. Biar apa nak? Biar bisa lihat Ica sukses. Kira-kira itu anak sembuh nggak? Karena pengen apa? Pengen sukses. Panjang umur. Berarti kan dia pengen panjang umur, betul nggak? Iya. Nah inilah. Sama kayak ibu. Kalau ibu nanyanya ke orang, ini ujian apa aja dia penyebab masalah saya, ibu gak akan terima. Tapi nanti nanyanya mau Quran. Oh penyebab masalah saya ini, gitu. Nah, rumusnya gimana Bunda Dina? Kalau kita belum belajar teknik garpu tala, lihat aja dari durasi. Kalau masalahnya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau bahasanya 4L, lo lagi, bertahun-tahun itu gak naik kelas, itu bisa jadi ini. Karena gini, kita pernah sekolah kan? Ya. Ujian berapa hari paling lama? Seminggu. Ada gak ujian bertahun-tahun? Nggak ada. Nah, lihat aja. Dari durasi bisa lihat. Oh, udah berapa lama ya? Gitu kan? Nah, dilihat tuh. Karena gini, rumusnya ketika udah tahu penyebabnya enak. Tinggal pakai rumusnya doang menyelesaikan masalah. Ketika udah tahu, oh penyebab saya si ini. Penyebab masalah saya si ini. Nah, rumusnya enak. Kalau penyebabnya adalah ini, cuma 2S. Catat 2S. Sabar, sholat, cukup. Karena kita kalau nggak sabar, kita nggak naik ujiannya, betul nggak? Ya. Cuman kita tahu, Bang Dina udah tahu sabar sholat adalah penolong, udah tahu. Bahkan dipostingkan, tapi tidak dipraktekkan. Dikeluhkan setiap hari. Udah tahu itu ujian, tapi dikeluhkan. Namanya orang sabar, ya sabar. Diam, nerima, oke, gitu loh. Aku ikhlas, gitu kan? 2S di sini. Sabar, sholat, selesai ujian, naik kelas. Naik kelasnya apa? Doa yang tadi tuh yang mau, amin, datang. Karena kita udah lulus dari ujian masalahnya. Sama Allah ditraktir sama yang tadi yang mau. Karena udah nerima, gitu. Sip. Sampai akhirnya Allah ngasih Oke, sampai sini. Kalau ini saya harus ngapain? Gitu kan? Kalau tadi apa? Sabar dan sholat. Berarti rumusnya 2S. Cukup 2S aja udah, kerjain. Nah, kalau ternyata penyebabnya ini, tobat, sholat. Tadi Ibu Alfi, dia kan cuma suruh sholat tobat kan? 40 hari, belum 40 hari hamil, bonusnya umroh gratis. Itu caranya Allah. Oh gitu caranya Allah, iya. Karena selama ini nyari rezekinya caranya kita. Makanya banyak masalah. Kenanya azab. Gitu. Ketika ujian nggak mampu, gitu. Karena nyari rezekinya pakai cara manusia, bukan cara Allah. Oke, sampai sini. Nah, intinya apa? Apapun masalahnya, apapun ehemnya, sebenarnya Allah cuma mau WA kita ini, mau kasih pesan doang ke kita. Apa pesan cintanya Allah? Kita di semua dikasih Allah. Allah cuma mau bilang begini, pulanglah kepadaku, andalkan aku kangen kau meminta berdoa sungguh-sungguh kepadaku. Maafku gelapkan hidupmu dengan ehem-ehemmu, agar kau membutuhkanku, tidak ada yang lain. Kalau hidupmu jaya,
hidupmu berkah, hidupmu melimpah, hidupmu kaya, kau tak pernah ingat padaku. Maka maaf, sekali ini ku kasih kau agar kau kembali, agar kau andalkan aku. Intinya apa? Allah kangen sama ibu. Allah kangen sama ibu. Allah kangen ibu merayunya. Karena kalau nggak dikasih masalah, ibu nggak ngerayu Allah. Dan buat Allah itu merdu. Tapi kata Allah gini, maaf ya, nggak dikabulin dulu. Suaramu terlalu merdu dan aku kangen bertahun-tahun ditinggalin. Makanya kenapa kita dikasih masalah? Bukan Allah marah, bukan Allah nggak sayang sama kita. Cuman kadang doa kita, nah sih Allah, nah sih harus aku, kenapa sih harus aku yang ngalamin ini? Kenapa bukan yang lain? Aku tuh kan udah sholat, aku tuh udah ini, udah begini, betul? Ini pesannya. Allah cuma kangen sama ibu. Allah pengen ibu merayu suku-suku Batak. Allah merdu, sini, ntar aku tolong. Itu doang pesannya. Ya, maka ibu-ibu, ini yang dinamakan namanya detox. Akibat gaya hidup masa lalu, konsekuensinya harus dihadapi. Yang disebut dengan detoksifikasi atau kebersihan racun tubuh. Begitu juga rezeki kita. Akan ada masa di mana Allah mencuci dosa-dosa kita. Logam-logam itu bisa jadi cucian, laundryan. Sama kayak saya bu, waktu kena tumor payudara. Pernah dengar nggak sakit penggugur dosa? Ya. Karena Allah lagi ngampunin kita gitu. Kita ampun ya Allah. Oke, dikasih kesempatan hidup kedua. Seperti itu. Ya. Nah, yang bisa dilakukan bagaimana ketika mengisi masa detox, yaitu dengan sabar, tegar, dan mempercepatnya dengan nutrisi energi yang baik. Apa itu? Kekajian. Itulah nutrisi ibu untuk tetap sabar, tegar menghadapi masalah atau perkembangan. Ya. Nah, ini pesan dari guru saya, Ustadz Nasrullah. Nah, ini kita lihat dari kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan hidup. Saya mau tanya, ibu ehem-ehemnya lebih dari 3 ada? Ada. Ya. Ya, kenapa kisah Nabi Yunus? Karena minimal 3. Nabi Yunus digelapin sama Allah ketika beliau ibaratnya pundung. Tahu pundung ya bu ya? Pundung. Karena warganya kayak dia cerita anak RW gitu. Udah penyuluhan 24 tahun gak ada yang ngikut gitu. Kesel ceritanya Nabi Yunus teh. Pundung, nyerah gitu lah bu. Nah ini sama kayak kita kadang-kadang nyerah nggak? Nyerah nggak sama keadaan? Dan tahu nggak ketika nyerah Nabi Yunus pundung teh, kalau dikasih 3 kegelapan tuh Allah teh, kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan perut Ikan. Akhirnya Nabi Yunus sadar ketika dimasukin kegelapan ikan yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dia sadar? Dia kan nggak gini, tolong bukain perutnya, aku kan udah gak tahan di dalam perut. Ada nggak kisah Nabi Yunus gituan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Berdoa, berzikir, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku pundung ya Allah. Iya kata Allah. Aku bikin kayak gini karena kamu pundung. Hidayah mah punya aku kata Allah, bukan punya kamu. Kamu masih dakwah aja. Kita mudah, bukan dia bikin yayasan gini. Warga bisa nerima, nggak banyak yang nerima. Betul gak? Betul gak? Tapi tugas kita nggak boleh pundung, ciar aja udah. Yang mau silakan, nggak apa-apa gitu kan? Nah itu akhirnya yang dilakukan, kita harusnya ngambil seperti Nabi Yunus. Ketika lagi di kegelapan, ibu jangan marah-marah sama Allah, tapi berdoa seperti Nabi Yunus. Ampun ya Allah, aku yang zalim ya Allah. Banyak zikir, istighfar ya Allah, saya yang salah ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya siap belajar ya Allah, gitu. Akhirnya apa? Ketika Nabi Yunus beristighfar
beristighfar, berzikir, mengakui kesalahannya. Tiba-tiba ikannya kan bersih. Nah, benar nggak? Itu yang disebut dari apa? Rezeki dari arah yang tidak disangka. Ibu kalau dikasih masalah, entah itu azab atau ujian, fokus aja buka perisainya, fokus aja minta ampunnya, fokus aja sholat tobatnya. Apa yang terjadi? Datang dari arah yang tidak disangka. Oke, sampai sini? Paham? Tapi jadi gini Bu, semakin digelapkan nih. Makanya tadi ada yang ehem-ehemnya lebih dari 3. Ada. Karena gini, semakin digelapkan sebenarnya Allah lagi semakin menerang. Karena kalau ibu nggak digelapin, sekarang saya mau tanya, akan adakah di ruangan ini? Akan dipilih Allah. Ibu mungkin lagi asik di mall, make emas segede gitu. Nah, betul nggak? Nggak akan dipilih Allah datang ke situ untuk bisa menerima ini. Nah, maka sekarang kita muhasabah, boleh? Ya, kita berdoa dulu ya. Bismillah. Ini soundnya tidak nyala, jadi saya minta ibu nonton video saja. Nanti saya tutup dengan doa. Pakai mic satunya bisa. Ya, ini adalah kisah Nabi Musa. Ibu ibarat sambil nonton ini ibaratkan Nabi Musa tuh posisinya ibu yang lagi kepepet dengan ehem-ehem. Namun secara bersamaan ibu dititipin anak, betul? Dititipin pasangan, betul? Dititipin orang tua, betul? Sama keluarga. Ya, atau yang sudah punya usaha dititipin sama karyawan biasanya. Atau guru-guru atau santri-santri. Nah, ini kisah kepepetnya Nabi Musa, tapi Nabi Musa selamat. Nah, kita ambil kalau tadi Nabi Yunus, sekarang Nabi Musa. Perhatikan baik-baik, ini akan lebih bagus sebenarnya kalau pakai speaker. Makanya tadi kalau saya ngisi, saya pasti karena saya bukan ustazah gitu ya, cuman ngobrol gitu. Saya pasti pakai media yang bisa nyampe ke ibu gitu loh. Ya, oke. Gak apa-apa ya, gak pakai suara ya. Tapi resapi videonya berikut ini. Oke, ini adalah ketika kita merasa masalah mengancam kita semua. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Dan saat bersamaan semua orang mengharapkan ibu. Dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi bacalah. Ini cara Allah ngomong sama ibu hari ini. Lihat ekspresi Nabi Musa ketika kepepet. Dia hanya angkat tongkatnya. Dan dia imani surat Al-Baqarah 186. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Musa yakin di posisi kepepet? Dia yakin, dia cuma angkat tongkatnya. Akhirnya rezeki tak disangka-sangka terbelah laut.
ini kita akan ambil. Mudah-mudahan yang ibu hadir hari ini bisa nangkep kisah Nabi Musa ini, apapun ehem-ehemnya. Ya, Bu bisa dilihat tadi Nabi Musa dikejar siapa? Kita analogikan Firaun itu ancaman hidup kita. Ancaman diuber-uber debt collector. Ancaman ini itu, betul? Ada nggak ancaman hidup? Banyak. Di saat yang bersamaan di depan Laut Merah, betul? Nah, Laut Merah itu apa, Bu? Hambatan ibu tadi kurang sehat. Itu hambatan tuh. Di saat ini lagi banyak masalah ancaman, hambatan tuh ada aja. Ya. Lalu apa yang terjadi? Yang disebut dengan ketika tadi Nabi Musa angkat tongkat. Nah, tongkat itu lihat. Tongkat itu yang disebut dengan pertolongan Allah. Nabi Musa nggak pernah tahu laut akan kebelah, betul nggak? Nabi Musa cuma diminta apa, Bu? Angkat, ketukan tongkatmu 3 kali. Coba kalau Nabi Musa dapat petunjuk, begini nih, nyaki tuh, nanya, naon nyambungna tongkat aja laut. Kira-kira di posisi di uber-uber Firaun di dia laut, kumaha kamu diskusi heula? Apa yang terjadi kalau Nabi Musa diskusi dengan perintah Allah mengangkat tongkat, ketukan tongkat 3 kali? Keburu apa? Keburu mati. Keburu ketangkap. Kita kayak gitu tuh, Bu. Iya. Ya kan? Kita udah ketahui kepepet. Betul nggak? Terus ada yang ngancem. Betul nggak? Terus bingung, seolah nggak ada jalan keluar. Ini anak, ini suami, ini wah dikelilingin gitu mengharapkan kita. Tapi kata Allah, sholat tobat, sabar sholat, sabar sholat, sabar sholat, gitu kan? Atau sholat tobat, itu teh tongkat. Kita selalu bertanya, apa kaitannya? Naon nyambungna antara sholat tobat jeung rezeki? Betul? Nabi Musa kalau kayak gitu keburu ketangkap Firaun gitu. Nabi Musa cuma angkat tongkatmu, ketukan 3 kali. Dia cuma yakin. Terus. Apa sih hubungannya tongkat sama laut? Nggak ada. Nggak nyambung, betul nggak? Sama kayak kita, apa hubungannya sholat sama rezeki kita? Apa hubungannya taubat kita sama rezeki kita? Itu kita selalu bilang, udah nyambung, yang penting mah kerja keras. Hidup kerja keras, I can, wah apa tuh? Saya bisa, gitu terus. Kumahanya penting mah gawe, gitu kan, betul nggak? Betul? Gitu. Karena kita nggak pernah menganggap sholat, taubat, sabar itu tongkat kita. Padahal kalau itu dipegang, jadi udah datang dari arah yang tidak disangka. Sampai sini? Siapa yang pernah kayak ngalamin tentang Nabi Musa kepepet? Ada? Oke, nanti cerita sama Bunda Dina ya. Salah satu ya. Oke. Nah, maka ini ya. Sekarang waktunya kita yang yang kita kejar adalah tongkatnya Allah. Mau? Ini Caranya ngejar tongkatnya Allah. Biar apa? Biar ada pertolongan. Kayak tadi Nabi Musa di saat kepepet ditolong. Nah, maka ibu semuanya yang hadir ini, banyak orang termasuk saya senang dapatkan rezeki, tapi nggak mau ngedeketin sang maha pemilik Rezeki. tuh. siapa Apa yang di sini pengen rezeki banyak kata banyak kata-kata saya. Tapi siapa yang kayak saya kayak gitu tuh? Kayak saya nih dulu kayak gini nih. Pengen rezeki banyak tapi nggak mau ngedeketin yang punyanya gitu. Kerja keras aja yang diuber, proyekannya aja, pelanggannya aja, bisnisnya aja, ada nggak? Ada. Saya tuh, makanya saya bisa nulis gini. Makanya apa yang terjadi ujung-ujungnya? Udah digelapin saya mau. Yang PHK tadi penyakit utang keluarga. Nah maka ketika kita mau rezeki tadi, ketika hujan datang nih, analoginya ya, semua orang pasti basah. Tapi siapa yang nggak kebasahan ketika hujan datang? Punya Orang yang payung. pasang apa? Payung. Yang pakai apa? Pelindung. Sekarang kita analogikan gini, ya. Kalau rezeki itu dianalogikan air hujan, nah, betul? Berarti kan air hujan itu dari atas ke bawah. Artinya ketika kita udah ngangkat, udah pasti Berarti ya? kebasahan. Ya Allah, pengen ini, betul nggak? Dianalogikan kata Allah, rezeki aku mah gampang seperti air hujan. Air hujan datang dari mana? Yang di bawah pasti kebasahan nggak? Tapi apa yang bikin kita nggak kebasahan? Tadi
Pakai payung. Pakai apa? Sekarang gimana biar basah? Diapain biar basah? Jangan pakai payung di payungnya di Jangan pakai payung sama jas ya. buka aja. Kebasahan nggak? Basah. Nah selama ini apa yang menutupi rezeki kita kalau ternyata rezeki itu air? Ini yang nutupin. Nih, ya, oke. Nah kita analogikan payung itu namanya perisai. Makanya judulnya perisai rezeki. Kita analogikan payung itu nama lainnya adalah perisai. Perisai dosa kita, perisai impian kita, atau perisai rezeki kita. Karena perisai rezeki atau perisai impian adalah yang penghalangnya. Ya, apa saja perisai impian kita? Nih, perisai rezeki kita ini. Oke, saya kalau seminar bawanya ini. Jadi ibu-ibu pasti paham. Ya, saya pasti bawa perisai ini. Ya, karena ini hanya kajian, saya nggak lengkap. Gitu. Nah, apa itu perisai? Perisai itu adalah Dosa. payungnya adalah Dosa. gimana biar kebagian? Tinggal diapain? Obat dilepas. Gitu doang, dibuka doang gitu. Ntar ketika dibuka dia masuk gitu kan? Nah maka ibu semua nih, ya. Kenapa disebutnya perisai bukan penghalang? Karena seringkali kita mencintai dosa kita dan merasa itu bermanfaat. Padahal itu penghalang Rezeki. rezeki. Kita tahu itu teh nggak tepat tapi dikerjain terus. Makanya itu yang nutupin. Makanya di buku saya dituliskan bagian depan. Jangan kau celah. Jawabnya lambatnya jawaban doa dan datangnya keajaiban. Padahal telah kau sumber dari banyaknya dosa demi dosa. Yang kita sebut Perisai. Nah maka jika mau jadi ibu yang selalu ditolong Allah mudah, buka Buka saja perisai. perisai. Jika mau jadi ibu yang ditolong Allah ngapain? Buka perisai. Pakai gerakan. Buka. Buka perisainya. Ketika dibuka rezeki. Tadi Ibu Alfi, kenapa nggak punya anak? Dia buka perisai 40 hari. Kan tadi kalau azab tinggal sholat, Tobat. kalau dia ujian tinggal sabar. Sabar. Gitu doang. Oh gitu ya Bunda Dina. Nah, sip? Nah, maka Bapak Ibu semuanya ini coba dilihat. Cukup Ibu dan Allah yang tahu. Sudah pernah melakukan ini dan belum dicoba kah? Hanya Ibu yang tahu. Gak usah bilang dulu. Saya nomor 1, 2, 3 gak usah. Cukup oke. Kelihatan nggak Bu yang sebelah sini? Maju aja nggak apa-apa. Mendingan maju. Jadi biar kelihatan slide-nya. Maju sini nih. Ini adalah list perisai-perisai yang mungkin pernah kita lakukan. Ya, jadi kayak gini. Kalau kita sholat tobatin satu-satu dari perisai-perisai ini, ibaratnya kayak ibu pakai mobil, ngendarain mobil. Selama ini ngegas, ya kan? Tapi ibu pasang ini remnya juga. Akhirnya mobilnya maju mundur nggak? Ya. Nggak lancar kan? Nah sekarang kenapa? Gas, remnya diangkat. Nah ngangkat rem ini yang disebut dengan sholat tobat. Ampun dulu satu-satu sholat tobatnya. Nah itu jadi akhirnya jalan rezekinya jalan, jus gitu loh. Ya, oke. Ini ada 10 dosa besar yang belum kita tobati mungkin. Dari dosa syirik, lalai sholat, durhaka ke orang tua, ghibah, kikir, mutus silaturahmi, bohong, zina, riba, minuman keras. Mungkin ini pernah kita lakukan, tapi kita belum minta ampun. Ya, belum minta ampun sungguh-sungguh sama Allah. Contoh misalnya, Ibu tadi anaknya siapa Bu Sri? Davin. Davin, oke. Tadi baru mecahin tumpahin gelas mah kecil ya. Coba misalnya Ibu Sri punya handphone, harganya 50 juta. Dijatuhin sama anak ibu. Terus udah gitu anak ibunya yang A nih. Maaf ya mah, ngalengos weh. Terus 30 menit kemudian mah, tolong beliin mobil, beliin ini, beliin ini. Kira-kira diapain itu anak yang A? Diomelin. Omelin, dikasih lagi nggak? Enggak. Terus tadi minta maafnya cuma gimana? Tapi beda sama anak yang dua. Ketika ngejatuhin handphone anak ibu lah ceritanya. Ampun ya ma, ampun
Hampura mama hampura tuh mama geus teu kudu dikasih uang jajan satahun juga gak apa-apa mama. Ampun, kira-kira mamanya ngampunin tuh. Amin. Maafin anaknya enggak? Maafin. Diapain anaknya? Saya Peluk. Jadi udah tega ya. Nah, kita pernah udah gitu belum kalau belum. kita gini, yang ini belum diberesin, udah minta lunasin ya, haji, rumah mewah. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Sholat tobat, ampun yang ini ya Allah, ampun pernah berbuat ini, ampun sholat dulu. Betul gak? Ampun ya Allah, ampun istighfar. Tapi belum ngelakuin ini udah lunasin dong. Kayak rumah itu, hayang eta, hayang ono, betul? Betul. Nah itu sekarang tadi anak yang B dia kita jadi orang tua mau ngasih yang A apa yang B? Jadilah yang B. Udah gitu doang kita jawab. Sip? Sip. Oke? Oke. Lanjut lagi. Ya terakhir ya. Coba kita nyala nggak ya? Oke, yuk kita istighfar dulu sebelum kita tutup acara kita hari ini. Yuk mari Ibu, sebelum maghrib kita angkat tangannya. Pejamkan mata Ibu. Kita minta ampun di sore hari ini yang selama ini ternyata gak nangkap pesannya Allah, kenapa dikasih masalah. Ya Allah, sore hari ini kami menangkap pesan-Mu ya Allah. Kenapa Kau berikan kami masalah bertubi-tubi, dari mulai kesehatan, ekonomi, dan keluarga. Mari ibu-ibu kita dawamkan istighfar setulus hati kita. Ikuti. Ya Allah, sebut nama-nama indah-Mu di sore hari ini. Kami angkat tangan sore hari ini ya Allah. Kami yang salah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami telah melakukan perisai-perisai kami selama ini. Sore hari ini kami angkat tangan sungguh-sungguh kepadamu. Kami yang salah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami siap belajar ya Allah. Kini hamba tahu ya Allah apa yang menjadi penyebab masalah hamba. Bukan Engkau tak mau kabulkan doa. Bukan Engkau tak mau berikan keajaiban. Bukan Engkau tak datang dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tapi telah kusumbat dari banyaknya perisai dari perisai-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba pernah dosa syirik ya Allah padamu. Hamba mengandalkan selain Engkau selama ini. Hamba gak pernah telepon Engkau. Hamba gak pernah sungguh-sungguh meminta dengan sholat-sholat kami selama ini. Kami tuhankan usaha kami. Kami tuhankan pekerjaan kami, rumah kami, harta kami ya Allah. Ampun dari dosa syirik ini ya Allah. Ampun ya Allah. Kami lebih mencintai dunia kami daripada Engkau selama ini ya Allah. Kami pengen rezeki banyak tapi kami jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami pernah lalai sholat ya Allah. Kami minta doa tepat waktu, tapi kami jarang datang tepat waktu ya Allah ketika Engkau panggil. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, kami pernah dosa ghibah ya Allah. Kami pelihara setiap hari dengan lisan-lisan kami. Kami tahu itu dosa besar, tapi terus kami pegang ya Allah.
dari dosa ghibah ya Allah. Jaga lisan ini ya Allah. Ampuni kami dari dosa kikir ya Allah, dosa riba ya Allah, dosa zina ya Allah, dosa memutus silaturahmi ya Allah yang selama ini kami pegang ya Allah. Kami pasang setiap hari ya Allah. Belum dosa-dosa kecil yang kami lakukan, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perasaan kami selama ini. Ampuni ya Allah. Ya Allah, belum dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Ya Allah, di sore hari ini kami hanya minta bermunajat kepadamu ya Allah. Buka perisai kami ya Allah. Pilih kami ya Allah. Pilih kami jadi ibu rumah tangga. Pilih kami yang hanya mengandalkan Engkau ya Allah. Kami tahu kami gak kuat dalam masalah karena kami gak pernah bergantung padamu. Kami andalkan selain Engkau ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan munajat kita sore hari ini di penghujung acara Allah kabulkan ya, hingga terbuka perisai ibu itu nanti rezekinya masuk ya. Maka ibu semuanya apa korelasinya antara dosa dan rezeki? Karena semakin tebal dosanya maka semakin sempit rezekinya, tapi semakin tipis dosanya semakin luas rezekinya. Nah, salah satunya munazat ini adalah kita selama ini mungkin gak pernah nangis minta ampun sama Allah, betul gak? Cuman gini, ampun ya. Pernah kita kayak tadi, ampun gak mau, ampun. Masih dikasih hidup aja udah syukur Bu. Kalau kita mulut tuh banyak banget, ya belum kita beresin gitu kan. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita dipilih Allah ya untuk fokus minta ampun. Nah, bagaimana caranya Bunda Dina untuk bisa punya nyawa ketika sholat? Karena ada nggak ngerasa bahwa aku udah sholat tapi nggak pernah berdampak sama urusanku? Ada? Ada? Mau saya kasih tontonan videonya? Saya juga dulu nggak punya rasa Bu. Saya ngeliat orang kok sholat enak banget ya gitu, sampai bisa nangis. Itu saya enggak gitu. Apa sekeras itu hati saya gitu waktu itu? Saya minta sama Allah. Saya minta ya Allah, saya kasih rasa punya itu, karena sabar dan sholat penolongmu kok saya nggak dapat gitu. Dan siapa yang ngerasa bahwa sholat itu hanya menggugurkan kewajiban? Itu karena kita nggak dampak sama rezeki kita, karena cuma menggugurkan kewajiban, nggak punya rasa gitu sama Allah tuh nggak ada rasa gitu. Sampai akhirnya ketemu video ini 12 tahun yang lalu, awal perjalanan hijrah saya. Saya akan tontonkan 2 video ini karena dari mana Bunda Dina memperbaiki ini semua? Saya banyak, cuma 1. Perbaiki aja dulu sholatnya, Allah akan perbaiki hidup ibu. Gak usah jauh-jauh, gak usah langsung jadi solehah, kepleset nanti kita. Tahapannya aja, asalkan benar ya. Maka ini 2 video yang buat saya punya rasa akhirnya ketika meminta gitu. Kok dulu gak punya ya rasa ini, tapi saya simpan di 2 video ini. Untuk apa yang masih gak punya rasa, saya pasti tontonin, mudah-mudahan punya rasa. Jadi ibaratnya kayak jatuh cinta lagi sama Allah. Jatuh cinta enak gak? Enak. Ke orang aja enak, apalagi ketika jatuh cinta sama Allah. Ya saya akan tumbuhkan rasa jatuh cintanya lagi ya. Oke. Ini ada karena ini kemerdekaan. Berkaitan dengan kemerdekaan, saya tontonkan tentang pahlawan ajaib yang selalu ditolong Allah. Ini tentang Jenderal Sudirman. Kedengeran gak ya suaranya? Kedengeran. Kedengeran gak Bu di belakang? Ada satu orang pengkhianat, maka pada saat Jenderal Sudirman di rumah penduduk, karena pengkhianat ini melaporkan kepada Belanda, dikutuk. Jadi ada pengkhianat melaporkan ke Belanda tentang Sudirman biar ditangkap ceritanya. Yang
Makanya kan hari kemerdekaan ya, kita belajar, kita punya pahlawan ajaib yang selalu ditolong Allah. Dan dia punya 3 jimat. 3 jimat kenapa dia ditolong Allah ternyata. Belanda masuk. Itu juga anak buahnya Pak Dim. Itu juga. Ini yang namanya juga. Yang buat dari Islam itu. Belandanya nggak percaya itu Sudirman. Jadi matanya Belanda kayak dikaburkan gitu sama Allah. Saya nggak percaya itu Sudirman. Allah yang ditembak siapa? Pengkhianatnya yang melaporkan Sudirman. Karena kemerdekaan, jangan pernah sekali-kali jadi pengkhianat bangsa Indonesia. Penasaran? Dia bertanya, Pak Dirman, jimatnya apa sih kok selalu ditolong Allah? Tuh, Pak Dirman, nah gitu. Ya, nih perhatikan baik-baik. Kita dikepung, Pak Dirman tenang-tenang aja. Tenang, hadapin masalah tenang. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Punya 3 jimat. Dengarkan baik-baik. Tidak pernah lepas dari bonu wudhu. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi gitu. 1. Yang kedua. Saya tidak pernah sholat tidak tepat waktu. Atau bahasanya STW. Sholat Tepat waktu. Yang ketiga. Jimat ketiga. Saya melakukannya dengan tulus dan ikhlas untuk Indonesia. Tulus. Coba kalau kita nggak punya Pak Dirman, bisa kita ikut-ikutan perlombaan kayak gini? Masih ubah-ubahnya sama Belanda, betul nggak? Oh. Ya, ternyata punya 3 jimat. Apa saja? Ingat? 1, berwudu. Kedua, yang ketiga, Tulus dalam beramal. waktu SD belajar ini nggak sejarah? Tapi dikenalin nggak yang gini? Enggak. Kita cuma dihafalkan kapan Sudirman lahir, kapan meninggal, ibunya siapa, bapaknya siapa, sampai sekarang aja lupa. Tapi sekarang ingat Pak Dirman kenapa ditolong Allah? Ingat. 1, 2, Sholat tepat waktu. iya. Karena ini Bu, kalau mau kita jadi ibu rumah tangguh, ehem-ehemnya ditolong Allah, masalah-masalahnya ditolong Allah, kunci pertama cuma ini doang dulu 1. Gak usah kemana-mana. Apa resepnya Bunda Dina? Apa resep yang saya lakukan? Dulu saya lakukan dari 2012 pertama yang saya bannerin ini dulu. Ya makanya saya berdoa, oh kok tiba-tiba dapat video itu. Yang kedua saya dapat video ini. Ya ini video bagus-bagus lagi.